Minta spidol yang agak berisi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibaca imam kita tadi pada rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takun. Ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Misalnya saya mau beli ana ashtari al-khubza wal khadrawati was-sikina wal qalama was-sahna. Berarti waw yang mengkaitkan dengan sebelumnya itu disebut dengan wawul atfi. Wa di sini. Ada kalanya wa itu di awal kalimat tidak terkait dengan kalimat sebelumnya, disebut dengan wawul istinaf. Wawul istinaf. Ini bukan waw istinaf karena ada hubungan dengan sebelumnya. Ada kalanya waw itu ana adkhulul masjida wal ustadzu yashrahud darsa. Saya masuk ke masjid wal ustadzu yashrahud darsa. Wawnya di situ menunjukkan hal, keadaan. Waktu saya masuk ke masjid, ustadz sedang menjelaskan pelajaran. Maka wawnya disebut dengan waw hal. Dalam ini bukan hal, ini adalah waw ataf. Setelah Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, wal tanzur, perhatikan, nafsun, setiap diri mesti memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia siapkan untuk besok. Besoknya apa yang sudah siap. Jangan hidup ini hanya serah pada Allah, enggak. Kita mesti punya planning, punya cita-cita, punya program. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang sekali lagi. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ada pesan selanjutnya, wala takun. Wa masuk la. La yafhamu. Lam masuk ke fi'il mudhari tapi tidak merubah fi'il mudhari'nya. Tasrif yafhamu, fahima, yafham. Masuk la, nggak berubah dia. La yafhamu. Maka la-nya itu namanya la nafi. La apa namanya? Nafi, menafikan tidak. La yafhamu, la ya'kulu, la yashrabu, la yahduru, la yanamu, la ta'khudhuhu sinatun, la ta'khudhu, akhadha ya'khudhu. Namanya la nafi. Tapi ada la itu masuk ke dalam fi'il mudhari, fi'ilnya berubah. Contohnya masuk, bahasa Arabnya masuk, dakhala yadkhulu. Masuk lam, la tadkhul. Tadkhulu jadi la tadkhul. Maka lamnya itu namanya la nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar. 3 orang laki-laki masuk, antum tadkhuluna. Masuklah berubah menjadi la tadkhulu. Hilang nun, namanya halfun nun.
hilang huruf nun. La tadkhulu, la nahi. Yang ketiga, syahadat kita, la ilaha illallah. Dia tidak masuk ke fi'il, dia masuknya ke isim. La ilaha, asal katanya ilahu, karena ada la berubah menjadi la ilaha. La ini namanya la nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi, la yang menafikan semua jenis. Misalnya saya mau mengatakan tidak ada seorang pun santri di masjid. La toliba fil masjid, asal katanya tolibun. Tapi kalau ada la toliba fil masjid, namanya la nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi. Dari ketiga ini, kira-kira la ini masuknya la apa ya? La nafi, la nahi. Bisa dilihat efek dari la ini masuk ke sini. Coba tasrifkan takunu. Kana yakunu, yakunu yakunani, yakununa, takunu takunani, takununa. Berarti hasfun nun, hilang nun. Asal katanya takununa, hilang nun. Berarti dia la nahi, janganlah kamu menjadi. La takunu, kana fi'il naqis, yakunu kaunan, kainun. La takunu, janganlah kamu jadi. Jadilah, kun. Kana yakunu, kun. Kalau untuk laki-laki, kun. Jadilah engkau santri yang serius. Kun taliban mujtahidan. Kalau perempuan, kuni, bukan kunti, kuni. Sebutkan kuni dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kenapa api itu muannas? Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim dibakar, dikumpulkan api, kayu, dibuat api unggun, masukkan Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim dimasukkan, kata Allah kepada api, kuni, jadilah engkau wahai api bardan, sejuk. Seandainya ayat itu cuma sampai bardan, Nabi Ibrahim itu mati kedinginan, beku. Tapi karena ayatnya disambung, kuni bardan wasalaman. Itu ayat yang selalu dibaca orang waktu pergi ke Mekah karena cuaca 50 derajat biar supaya dingin. Pak Kiai, kasih saya doa biar supaya di Mekah dingin. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman. Gimana kemarin waktu haji? Alhamdulillah nggak terasa panas karena di hotel terus. Ala takunu ka huruf huruf apa? Huruf jar. Huruf jar kalau masuk dia ke isim berubah menjadi baris bawah, al madrasatu. Tapi kalau masuk ila, ana adhabu ilal madrasati. Fi'il mudhari
berubah. Kana yakunu takunu, fi'il madhi nggak berubah. Sekali kana nggak mungkin jadi kani, nggak mungkin jadi kan. Kana nggak berubah. Yang berubah itu fi'il mudhari. Fi'il madhi itu past tense, masa lalu, tak berubah. Saya ini fi'il madhi, maka saya tidak berubah. Yang fi'il mudhari itu santri rumah Quran Umar bin Khattab. Dia bisa jadi yakunu, bisa jadi yakunani, bisa jadi yakununa. Saya fi'il madhi mabniun alal fathi, enggak berubah. Yang berubah itu fi'il mudhari, present continuous. Present sekarang, continuous untuk akan datang. Wa huruf, la huruf, takunu fi'il, ka huruf jar. Allazina, kalau satu allazi, kalau dua allazani, kalau tiga allazina. Itu untuk muzakkar. Yang untuk muannas, kalau laki-laki satu allati, kalau dua allatani, kalau tiga allai. Kasih contoh ayat yang pakai allai. Wallai ya'isna minal mahidi, perempuan-perempuan maaf yang sudah berhenti menstruasi. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Apa arti kata yang 6 ini? Yang 6 dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia cuma yang. Dalam bahasa Indonesia nggak berubah. Yang wani, yang nguna, yang ati, yang atani, yang tina. Makanya jangan heran kamus bahasa Indonesia segini. Kamus bahasa Arab nggak berubah. Perubahan katanya tidak banyak. Yang mengatakan bahasa Indonesia ini mudah dipelajari, penterjemah Bill Clinton. Waktu dia mau ke sini, dia belajar bahasa Indonesia. Setelah dia perhatikan, katanya bahasa ini terlalu simple, mudah sekali, nggak ada berubah. Makan misalnya dalam bahasa Arab, akala, yakulu, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakuluna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. 14, 28. Tambah akala, yakulu, akalan, akilun, makulun, kulla, takul. Makalun, mikalun. Banyak sekali perubahannya. Bahasa Indonesia begitu, bahasa Jawa pun gitu juga. Arab mangan, wis mangan, urung mangan. Enggak berubah, enggak ada makana yang kanu. Ya. Jadi tinggal ditambah sudah, sedang, belum. Bahasa kita sangat simpel, sederhana, tidak diperlukan otak yang terlalu besar. Wala takunu kalladzina, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Namanya isim mausul. Isim mausul, kata sambung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang 1, 2, 3, 4, 5. Nasu, bukan asu. Nasu ini isim apa fi'il? Dari kata nasia.
yansa. Nasia nasu berarti domirnya hum. Janganlah kamu seperti mereka yang orang-orang yang nasu, nasia, yansa, lupa. Orang-orang yang lupa. Melupakan siapa? Nasullah hahihu. Ha. Kenapa ha? Maf'ulun bih. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah baris atas. Imam baca ayat. Apa ayatnya ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya di belakang, lailatil qadri. Lailatul apa lailatul ya? Itulah pentingnya orang ngapal Quran tahu nahu, ngapal juga matan al-ajurumiyahnya juga kalau bisa. Karena ada orang berprinsip ngapal aja dulu, baca kitabnya nanti. Betul, karena 3 tahun pertama itu ngapal, tapi dikit-dikit dia tahu supaya waktu baca itu 1000 makmum di belakang bilang lailatil, tetap lailatul. Tapi kalau sudah lailatil nggak bisa lailatul. Inna anzalnahu fi lailatil, karena ada fi. Makmum di belakang bilang lailatul, lailatil. Orang ada fi kok, tapi jangan dijelaskan. Fi harfu jarrin majrurun wa alamatun jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih, batal salat. Nasu domirnya hum, mereka. Janganlah kamu seperti orang-orang yang mereka itu melupakan Allah. Nasullaha, mereka melupakan Allah. Terus fa huruf 7 8 9 10. Kalau ini nasya yansa, lupa. Kalau ini ansa yunsi, melupakan. Saya lupa. Saya lupa. Tapi kalau ini saya menjadikan kamu lupa. Saya lupa, nasya yansa. Tapi kalau saya nggak lupa, cuman saya menjadikan kamu lupa. Siapa itu? Pelakor. Menjadikan suami lupa sama istrinya. Aduh, gak enak cerita ini sama santri. Lupa, maaf. Saya kira ini jamaah. Udah kita buang-buang deh. Lupakan. Saya membuat dia jadi lupa. Itu namanya ansa yunsi. Allah menjadikan kamu melupakan diri kamu. Gimana Pak Ustadz orang bisa lupa? Dokter, saya menjadikan dia jadi lupa dengan dunia ini. Gimana caranya? Saya suntik. Saya suntik pakai bius, akhirnya dia lupa semua. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Jawabnya, maka mereka melupakan anfusahum. Fa'ansahum, diri mereka melupakan anfusa. Kenapa tak anfusi? Kenapa tak anfusu? Karena jadi objek. Ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ja'a
Ra'aitu, marartu, marartu bi Muhammadin, ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa Muhammadan? Maf'ulun bi, objek mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa Muhammadin? Majrurun bi harfi jarri bi wa alamatu jarrihi kasrah. Dalam bahasa Inggris nggak ada. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I am walking with Muhammadin. Nggak ada. Makanya dalam bahasa Arab itu ada mat. Ada mat. Mana yang dimaksud dengan mat? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Dalam bahasa kita nggak ada mat. Sudah makan? Itu ada mat Pak Ustadz. Iya, tapi nggak ngaruh. Oh, ngaruh juga. Itu bukan mat namanya. Itu namanya intonasi. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik tentang Nabi baca Al-Fatihah 3 mat dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dalil mazhab Syafi'i kenapa Bismillahnya jahar dalam Sahih Muslim. Kenapa tadi imam baca Bismillah jahar? Dalil mazhab Syafi'i karena Anas bin Malik mengatakan Nabi baca basmalah matnya 3. Gimana makmum bisa dengar kalau Nabi pelan? Bismillah. Dengar? Mana tahu mat? Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti jahar. Perbedaan mazhab. Tapi kita mesti tahu dari mazhab kita. Fa'ansahum, Allah membuat mereka melupakan diri mereka. Apakah mungkin ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita lupa tentang diri kita. Mungkin? Enggak. Lalu kenapa kita bisa lupa tentang diri kita? Allah membuat kita lupa. Oh, kejam sekali Allah itu. Kok dibuatnya kita lupa? Ada orang baca ayat ini. Allah membuat mereka lupa diri mereka. Lupa diri. Pernah ngeliat orang lupa diri? Lupa, nggak tahu tujuannya mau kemana. Pokoknya mabuk, sakau, narkoba, zina, LGBT. Lupa dirinya. Kenapa dia bisa lupa dirinya Pak Ustadz? Allah membuat dia lupa. Loh, kejam sekali Allah itu. Kenapa Allah itu buat dia lupa? Sekarang saya tanya, Allah duluan yang membuat dia lupa atau dia duluan lupa sama Allah? Mana dalilnya? Nasullah. Kan dia duluan kan? Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Rabbana la tuzigh, jangan palingkan hati kami. Tapi Allah yang memalingkan hati. Mana dalilnya? Azaghallahu qulubahum. Mana fi'ilnya? Azagha. Mana fa'ilnya? Hu. Mana maf'ulnya? Ba. Allah memalingkan hati mereka. Kenapa kau mabuk? Azaghallahu qulubahum. Allah sudah memalingkan hati kami, guys. Kenapa kau berzina? Azaghallahu qulubahum. Allah sudah memalingkan hati kami. Zaman dulu orang kalau sesat-sesat aja.
Orang sekarang sesat pakai dalil. Padahal ayat ini dipotong. Ayat sebelumnya, falamma zaghu, ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka duluan atau mereka dulu yang berpaling? Mereka dulu yang berpaling, lalu dipalingkan Allah sekalian. Paham? Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang zalim. Dia duluan buat jahat, lalu dipalingkan Allah. Aduh, kami belum ngerti Pak Ustadz. Gini. Nanti begitu nyebrang dari Merak, dari Bakauheni, Sumatera ke Merak, di situ ada simpang. Kalau ke kanan itu ke Banten, kalau ke kiri itu ke Jakarta. Nanti beloknya belok ke kanan ya. Kamu kan mau mondok ke Kiai di Banten kan? Iya. Nah, nanti belok kanan. Udah dikasih tahu. Nanti belok kanan. Setelah sampai di simpang, dia sudah baca, sudah lihat, tiba-tiba dia belok kiri karena dia mau ke Monas. Terus udah sampai di sini, nelpon dia. Ustadz Somad, ya. Saya sudah sampai Jakarta nih. Terus saya bilang, udahlah, teruskan aja lah. Ucapan saya teruskan aja lah itu setuju atau marah? Marah. Kenapa nggak ikut omongan saya? Itu namanya falamma zaghu azaghallah. Dia nyimpang duluan, maka dihukum Allah. Itu hukuman di dunia, belum lagi hukuman di akhirat. Yudillu bihi katsira. Adalla yudillu. Allah menyesatkan banyak orang. Ente kok sesat? Yudillu bihi katsira. Allah sudah menyesatkan saya. Ente kok nyasar, ente kok mabuk, ente kok sakau, ente kok LGBT. Yudillu bihi katsira. Ustadz, jangan ceramahi kami ya. Kenapa? Yudillu bihi katsira. Kami ini sudah disesatkan Allah, Pak Ustadz. Ustadz kalau mau ceramah di rumah Quran Umar bin Khattab aja. Mereka yang yahdi bihi katsira. Kami ini yudillu bihi katsira. Baca dulu ayatnya. Apa ayat sebelumnya? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Fasik itu apa? Sudah tahu tapi melanggar. Nanti dari Sumatera sampai ke Merak belok ke kanan. Sudah tahu belum? Sudah tahu. Bisa baca? Bisa. Tapi dengan penuh kesadaran dia belok kiri. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang penuh kesadaran, ngerti, tahu, ngelihat, dengar, mikir, merenung tapi nggak ngikut, maka orang itu disebut dengan fasik. Karena dia nggak ngikut hati nuraninya, nggak ngikut hidayah, disesatkan sekalian. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nyambung nggak nyambung? Paham nggak paham? Memang jam-jam segini sulit paham. Fa'ansahum anfusahum sebagai hukuman. Mereka melupakan Allah, lalu hukumannya apa? Allah buat mereka lupa diri mereka sendiri. Kenapa? Ulaika. Ulaika ini benda apa lagi? Anfusa 11, hum 12,
Ulaika 13. Ini namanya isim isyarah. Isim isyarah ada lil qarib, ada lil ba'id. Qarib ada muannas, ada muzakkar. Qarib haza. Kalau dua hazani, kalau tiga haula. Muzakkar hazihi, kalau dua hatani, kalau tiga haula. 6 ini haza, hazani, haula, hazi, hatani, haula. Dalam bahasa Indonesia iki, ini. Dalam bahasa Minang, Padang lebih pendek lagi. Ko. Betul-betul efisiensi. Bahasa jauh. Zalika, zanika, ulaika. Yang muannasnya tilka, tanika, ulaika. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. 6 bahasa Indonesianya itu. Bahasa Betawi no. Bahasa masa depan, nggak ribet, nggak jelimet, nggak susah, nggak apa. Ulaika, ulaika isim isyarah lil ba'id. Ulaika, mereka itu yang sudah melupakan Allah itu, lalu sebagai hukumannya Allah buat mereka jadi lupa diri, lupa segalanya. Mereka itu hum, dhamir 14. Dhamir. Berapa pula dhamir ini? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 3, 3, 6, 12, 13, 14. Dulu saya belajarnya pelan. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Sekarang saya dengar di TikTok dinyanyikan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Mantap itu untuk menghilangkan ngantuk. Ulaika hum, mereka itu. Siapa mereka itu? Humul fasiqun. 15. Mereka adalah orang yang fasik. Fasaqo, fisqa. Isim fa'ilnya 1 fasiqun, 2 fasiqani, 3 fasiquna, 1 perempuan fasiqatun, 2 siapa namanya? Fasika, fasik. 2 fasiqat, fasiqatani, 3 fasiqatun. Bahasa Indonesia tinggal ngulang aja. 1 fasik, kalau banyak fasik-fasik. Saya sama kawan saya sama-sama tingkat 1, mahasiswa baru. Terus kawan saya ini nanya ke teman Mesir, anta tahtub fi masjid-masjid? Maksud dia, apakah kamu khutbah di masjid-masjid? Padahal mestinya bahasa Arabnya hal anta takhtubu fil masajid, karena jamak masjid, maksud dia enggak hal anta takhtub fi masjid-masjid. Sampai sekarang kalau saya ketemu sama dia,
Hal anta tahtub di masjid-masjid? Walaupun udah 28 tahun yang lalu, kalau ketemu sekarang ucapan pertama bukan kaifa haluk, hal anta tahtub di masjid-masjid? Tapi ada satu kawan lagi yang paling disiplin. Kita selalu ahlan wasahlan. Dia saking disiplinnya ahlan. Sampai sekarang kalau ketemu ahlan wasahlan. Ada juga, tapi nama nggak boleh sebut. Sesama ustadz nggak boleh saling menjatuhkan. Tapi kalau dia nonton dia akan tersenyum. Setiap ketemu ahlan wasahlan. Kenapa mereka dihukum Allah menjadi lupa lalai? Karena mereka perbuatannya dua. Satu, mereka duluan yang nyari gara-gara lalai sama Allah, dan akhirnya mereka menjadi orang yang fasik. Sebagai hukumannya Allah buat mereka lalai. Otaknya sehat, badannya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, kok bisa-bisanya korupsi 74 kilo emas? Apa ini? Bingung orang. Tapi kalau orang udah ngaji ayat ini nggak bingung. Kenapa? Fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka lupa. Oh, mereka nggak lupa Pak Ustaz. Justru kalau lupa emasnya hilang. Justru mereka ingat Pak Ustaz. Mereka lupa akhirat. Kenapa kita tidak menyimpan sebanyak itu? Ya karena nggak dapat. Kalau dapat kita simpan juga. Bongkos. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi semakin kita paham ayat itu, semakin merasuk ke hati dan pikiran, dan adik-adik yang ngapal makin mudah dia ngafal. Nah, jadi saya nggak maksakan sekarang, karena kalau dipaksakan ini sekarang hafalannya malah kacau, nggak nambah-nambah. Padahal satu hari Ustadz kan nyuruh ngapal satu halaman, nyetor satu halaman. Pas ditanya sudah berapa halaman, sudah berapa lembar, gara-gara Ustadz Somad kemarin saya hanya baru fokus ke ayat ini aja, karena ini ada 15 pembahasan. Itu namanya nyari-nyari alasan. Tetap aja fokus ngafal aja dulu. Ngafal, habis ngafal, store. Satu hari wajib ngafal berapa lembar? 2 halaman. 1 halaman. Halaman lama, murojaah, halaman baru. Ada orang hanya nyetor aja. Nyetor. Setelah nyetor, diwisuda. Wisuda 30 juz. Pas ditanya, coba sambung. Innallaha la yastahi. Saya udah nyetor tapi lupa. Itu namanya nyetor. Dia pernah nyetor. Ya alhamdulillah pernah nyetor. Tapi kalau bisa yang lama diulang, mengulang yang lama itu namanya murojaah. Kalau hanya sekedar nambah, nggak ngulang yang lama, ngapal Quran tanpa murojaah. Apa bahasa Arabnya? Ngapal Quran tanpa murojaah. Bahasa Arabnya mustahilun. Mustahil. Nggak bisa. Mesti kepala masih fresh, belum ada file isi apa-apa, bangun subuh, apalagi di Bogor ini nyaman karena cuacanya itu enak ngapal Quran, dingin. Usahakan bangun tidur tuh mandi biar fresh. Di tempat lain susah mandi,
Santri ngantri toilet di sini langsung masuk kolam. Bangun tuh. Air saya lihat kemarin pas lagi sholat itu. Lagi sholat pun kami ngeliat air. Saking air. Segar. Bersyukurlah adik-adik tinggal belajar di rumah Quran Umar bin Khattab. Nah, jadi subuh itu ulang. Usahakan murojaahnya di dalam sholat. Ada di Mesir namanya Profesor Dr. Syekh Rifat Fauzi. Siapa namanya? Rifat Fauzi. Dia setiap sholat itu sering masbuk. Jadi orang heran, ini kok masbuk terus? Akhirnya ada yang nanya, yang lain segan nanya. Terus ada yang nanya, Syekh kok rumah dia di sini, masjid di sini. Rupanya dia qobliyahnya rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz. Kan di Mesir itu panjang antara azan ke iqamah itu, kadang 20 menit sama kayak Saudi. Jadi karena dia memurojaahnya di dalam sholat, akhirnya lambat. Yang nanya itu merasa nyesal. Waduh, nyesal kok tahu gini, nggak usah nanya. Jadi paling bagus murojaah itu dalam sholat. Kalau nggak bisa murojaah dalam sholat, di luar sholat didengarkan ke ustadz. Murojaah dalam sholat, murojaah didengarkan ke ustadz, murojaah didengarkan ke teman. Yang paling bagus nomor 4, murojaah ditulis. Di Sudan, saya ngelihat di Sudan, anak-anak itu dikasih papan, lauh namanya, papannya sebesar ini. Jadi ditulis pakai kapur. Jadi waktu dia ngapal itu ditulis. Nah, ditulis. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ternyata menulis dengan ngapal itu lebih kuat dia. Maroko pun juga pakai itu. Jadi anak-anak sore-sore itu mikul papan. Jadi saya tinggal di lantai 2, nengok anak-anak pulang dari masjid, berangkat masjid, bawa papan. Lauhah namanya, lauhah. Kayak papan tulis. Nah, bagus. Kalau pakai spidol, besar modalnya, habis tinta. Jadi macam-macam cara dipakai, itu adalah mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Ini bumi. Kabarnya sudah ada meteor yang sangat besar yang mau menabrak bumi. Ini meteor ini udah dekat bumi ini mau nabrak. Katanya meteor ini nanti akan lewat di sini, dan meteor ini seperti besi magnet. Pernah main-main besi magnet di pasir? Pernah? Saya sangka yang tua-tua aja yang pernah. Main-main magnet di pasir kan nempel besi-besi kan. Nah begitulah, nanti magnet ini lewat di dekat bumi. Semua besi-besi yang ada di sini tertarik ke magnet. Makanya banyak ibu-ibu pas pagi mau masak, kompornya hilang. Tabung gas hilang. Suaminya juga hilang. Karena rupanya tulang suaminya udah diganti besi. Ketarik sama magnet. Hilang. Hilang. Gara-gara ada magnet yang menarik besi. Itulah makanya banyak ustadz-ustadz sekarang mengajarkan santri naik kuda. Karena kabarnya mobil juga ketarik. Polisi bangun, pistol sudah hilang. Karena ketarik. Itu maka sekarang banyak belajar memanah kan? Mana? Kenapa kita mesti belajar memanah? Karena katanya besi-besi sudah. Itulah makanya yang bertahan itu. Pondok-pondok pesantren banyak bangunannya roboh karena isinya besi. Yang bertahan pesantren Umar bin Khattab. Karena hati-hati nih pesantren yang pakai besi, udah mau ketarik.
Tapi kata Haji Tono, karena besinya di dalam nggak apa-apa. Nah, ini pendapat kedua. Ternyata besi kalau dibalut pakai semen nggak ketarik. Tapi kita lihat nanti kenyataannya gimana. Nah, ada satu meteor lagi mau mendekat ke bumi. Ini meteornya lain. Dia nggak narik besi, tapi narik kertas. Begitu kita bangun mau kuliah, kertas sudah hilang. Dan semua Quran di bumi ini hilang. Pertanyaannya, apakah Quran hilang dari bumi? Tidak. Kenapa? Karena Quran tidak dalam bentuk kertas. Quran ada di dalam kepala santri dan santriwati rumah Quran Umar bin Khattab. Itulah mukjizat Al-Quran. Waktu datang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia buat surat Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Demi gajah. Tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Ada belalainya. Khurtum belalai. Dan kemudian diperangilah Musailamah Al-Kadzdzab, terbunuh 70 tentara penghafal Quran. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Waktu itu khalifah, Nabi sudah meninggal. Yang jadi khalifah Abu Bakar Siddiq. Panglima perang Umar bin Khattab. Kata Umar, Abu Bakar, ya, Quran sudah hilang. Yang dimaksud Quran sudah hilang itu Quran dalam bentuk kertas atau hafalan? Hafalan. Karena penghafal Quran 70. Quran belum ada dalam bentuk kertas. Karena Quran tidak ditulis. Quran dihafal. Tapi katanya ada ditulis, Pak Ustadz. Di pelepah kurma, di tulang ontak, di batu yang ceper. Jangan bayangkan Nabi Muhammad mau pengajian bawa Quran. Quran itu di sini. Meninggal 70 penghafal Quran, dikhawatirkan Quran hilang. Umar lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar, kita mesti membukukan Al-Quran. Abu Bakar nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa Abu Bakar nggak mau? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau tidak dilakukan berarti bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi akhirnya Umar mengatakan, kalau Quran tidak kita bukukan, penghafal Quran mati, Quran akan hilang. Artinya dilembutkan Allah hati Abu Bakar Siddiq, dia setuju. Diangkatlah panitia penyusun Al-Quran. Nama ketuanya Ubay bin Ka'ab. Nama sekretarisnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit penulis surat Nabi yang bisa bahasa Yahudi. Lalu kemudian disusunlah Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Pertanyaannya, Quran yang mereka susun itu disusun di kertas dulu baru dihafal atau sudah hafal duluan? Sudah hafal duluan dari Al-Fatihah ke An-Nas. Baru yang hafalan di sini nyusun yang di kertas, bukan kertasnya dulu. Makanya sekarang banyak model anak-anak ngapal nggak pakai ingat kertas. Kertasnya ditutup. Pakai metode apa? Namanya metode talqin itu guru baca, murid dengar. Mati lampu, tutup lampu, gelap. Karena kalau baca Quran pakai lampu ditangkap sama tentara dari Rusia. Nama presidennya Gorbachev. Kabarnya itu dari Jawa Barat, Cecep Gorbachev. Gorbachev ini komunis, gak boleh orang baca Quran. Akhirnya ditutuplah. Digali tanah di bawah kamar, ditutup pakai kayu,
ditutup pakai karpet. Anak-anak ngaji di dalam nggak ada lampu. Pakai metode apa? Metode talqin. Talqin itulah metode Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu Jibril membacakan ayat, Nabi menggerakkan lidahnya. Allah menegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau kami sedang bacakan ayat, lidahmu jangan bergerak, dengar aja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan membacakannya dan mengumpulkannya. Sekarang metode talqin mulai diterapkan lagi. Guru baca, murid dengar. Wala takunu kalladzina nasullah. Muridnya ngikut. Wala takunu kalladzina nasullah. Pernah dengar kaset gitu? Itu namanya metode talqin. Talqin itu kan mau mati Pak Ustaz. Iya, talqin itu pas orang mati. La ilaha illallah. Iya, itulah talqin. Itulah talqin. Jadi metode talqin. Al-Quran tidak akan hilang selama masih ada tahfiz Al-Quran. Dan salah satunya adalah, inilah dia, rumah tahfiz Quran Umar bin Khattab. Namanya rumah Quran, tapi sebetulnya ini adalah pondok pesantren tahfiz Quran. Karena kadang orang, anakmu di mana? Di rumah Quran. Bayangan dia rumah kecil, ada Quran kecil. Rumah kecil. Dia nggak tahu di sini orang sehat. Kenapa? Naik turun, naik turun. Sehat. Coba tengok santri-santrinya, six pack. Amin. Saya sudah banyaklah mampir ke pondok-pondok tahfiz dari mulai Aceh sampai Papua. Cuman di sini yang mau nyebrang itu pakai flyover. Tadi malam kami naik, saya sangka mau turun ke saung yang di depan. Rupanya berhenti di atas makan durian. Habis itu turun lagi. Luar biasa. Di bawah ada orang jalan. Insya Allah. Tahun depan datang lagi terowongan dari bawah. Canggih. Luar biasa. Saya ikut bahagia dengan kemajuan yang pesat. Ini pasti bi barokatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itulah yang dapat kita kaji subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sekedar adik-adik yang lagi kosong, bingung mau buat apa, coba ambil buku, tulis model begini, dan mulai huruf ini. Nanti catatan-catatan itu penting pada saatnya. Daripada bingung. Saya nggak mau nanti dapat kabar dari Ustadz Hanafi, santri kami kalau sore itu nggak ada kegiatan, malah merenung ke hutan. Nanti kesambet. Waktu kosong jangan ada yang kosong. Tulis tentang ayat dari surat-surat pendek dulu. Qul huwallahu ahad. Qul fi'il amr. Kalau mau pakai kode-kode bagus juga. Wow, pakai kode-kode. Pakai kode-kode. Nanti jadi buku bagus. Berpikir, berkreasi. Hafal Quran, bisa baca kitab, ngerti tafsir, asbabun nuzul, 6 tahun mondok, selamat dari fitnah akhir zaman, tamat setelah 6 tahun, silakan masuk IPB, silakan masuk ITB, silakan masuk Akmil Akademi Militer, silakan jadi polisi, silakan jadi dokter spesialis. Kalianlah yang akan menolong agama Allah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal 'arifin waj'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Allahumma ja'al hadzal ma'had
Umar bin Khattab ma'hadan aziman mubarakan fih. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.